Dominasi tak selalu melahirkan rasa aman. Justru sebaliknya, ia bisa memicu kewaspadaan tingkat tinggi. Itulah yang kini terjadi di kubu Aprilia. Saat banyak pihak mulai menganggap persaingan musim ini condong ke satu arah, Marco Bezzecchi justru memilih mengerem euforia dan menatap ancaman yang belum sepenuhnya bangkit, Marc Marquez. 3 seri awal MotoGP 2026 telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang peta kekuatan sementara. Aprilia tampil nyaris tanpa celah, dengan performa konsisten dan efisiensi teknis yang membuat para rival kesulitan mengejar. RSGP 26 terlihat bukan hanya cepat, tetapi juga stabil di berbagai kondisi lintasan. Kombinasi yang selama ini menjadi kelemahan sebagian besar pabrikan. Namun di tengah dominasi tersebut, Bezzecchi menolak terjebak dalam narasi superioritas. Pembalap asal Italia itu justru menyoroti satu nama yang menurutnya belum menunjukkan potensi sesungguhnya, Marc Marquez. Marc bukan tipe pembalap yang bisa Anda hitung keluar hanya karena beberapa hasil buruk, ujar Bezzecchi dalam pernyataan yang mencerminkan kewaspadaan tinggi. Saat dia menemukan feelingnya, segalanya bisa berubah sangat cepat. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Marc Marquez yang kini membela Ducati dan mengendarai Desmosedici GP26 memang mengalami awal musim yang jauh dari ekspektasi. Adaptasi dengan motor baru, ditambah sisa dampak cedera masa lalu membuat performanya belum stabil. Bahkan dalam beberapa sesi, ia terlihat kesulitan menemukan ritme yang konsisten, terutama saat memasuki fase pengereman agresif, area yang selama ini menjadi ciri khasnya. Meski begitu, sejarah panjang Marc Marquez di MotoGP membuat banyak pembalap enggan meremehkannya. Dengan 8 gelar juara dunia di kelas utama, insting balapnya kerap menjadi pembeda dalam situasi krusial. Hal inilah yang membuat Bezzecchi tetap menaruh respek tinggi. Di sisi lain, Aprilia memang sedang berada di puncak performa. Kombinasi antara pengembangan aerodinamika, keseimbangan sasis dan peningkatan tenaga mesin menjadikan motor mereka salah satu paket paling komplit musim ini. Bezzecchi pun mampu memaksimalkan potensi tersebut dengan gaya balap yang agresif namun terukur. Konsistensi podium dalam 3 seri awal menjadi bukti konkret bahwa ia bukan sekedar penantang, melainkan kandidat kuat juara dunia. Namun, alih-alih berbicara soal gelar, Bezzecchi lebih fokus pada ancaman jangka pendek, dan itu datang dari Marc Marquez. Menuju seri keempat di Jerez, dinamika ini menjadi semakin menarik. Sirkuit yang dikenal teknis dengan banyak tikungan medium speed tersebut kerap menjadi arena pembuktian bagi pembalap dengan kemampuan adaptasi tinggi. Dan jika ada satu nama yang dikenal mampu hidup kembali di lintasan teknis, itu adalah Marc Marquez. Bagi Ducati, Jerez bisa menjadi titik balik. Jika Marquez mampu menemukan setelan yang tepat dan mulai menyatu dengan karakter Desmosedici GP26, maka dominasi Aprilia bisa mulai tergerus. Sebaliknya, jika Aprilia kembali tampil solid, maka mereka akan semakin mengukuhkan status sebagai kekuatan utama musim ini. Situasi ini menciptakan tensi kompetisi yang unik. Satu kubu berada di puncak performa namun tetap waspada, sementara kubu lain masih mencari bentuk terbaiknya namun menyimpan potensi ledakan besar. Bezzecchi memahami betul bahwa kejuaraan tidak dimenangkan dalam 3 atau 4 balapan awal. Ia memilih pendekatan realistis, mengumpulkan poin sebanyak mungkin sambil terus mengasah performa. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan kesiapan menghadapi skenario terburuk, kebangkitan Marc Marquez. Dia selalu punya cara untuk kembali. Kami harus siap, tambahnya singkat namun tegas. Dengan latar belakang tersebut, MotoGP Jerez bukan sekedar seri keempat. Ia berpotensi menjadi titik balik narasi musim ini. Apakah dominasi Aprilia akan berlanjut tanpa gangguan, atau justru disinilah awal dari kebangkitan Marc Marquez dimulai? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dihantam realita baru, Ducati goyah, Marc Marquez belum pulih, dan Aprilia menggila di awal musim 2026. Musim 2026 baru saja dimulai, tetapi satu fakta sudah menampar keras pedok MotoGP. Dominasi Ducati yang selama ini terasa tak tergoyahkan, kini benar-benar runtuh. Lebih mengejutkan lagi, kekuatan itu tidak runtuh perlahan,
melainkan dihancurkan secara brutal oleh kebangkitan Aprilia yang tampil nyaris sempurna dalam 3 seri pembuka. Dan di tengah kekacauan ini, satu nama besar menjadi sorotan, Marc Marquez. 3 kemenangan beruntun yang diraih Marco Bezzecchi bukan sekedar statistik, ini adalah deklarasi kekuatan baru. Bahkan lebih mencengangkan, 2 diantaranya diamankan lewat dominasi 1-2 bersama Jorge Martin, sesuatu yang nyaris mustahil dibayangkan saat Ducati masih menguasai segalanya dalam beberapa musim terakhir. Aprilia bukan hanya meningkat, mereka melompat jauh. Davide Tardozzi secara terbuka mengakui hal ini. Menurutnya, peningkatan performa motor Noale mencapai 0,7 hingga 0,8 detik dibandingkan musim lalu. Angka yang dalam dunia MotoGP adalah lompatan masif. Mereka membuat peningkatan yang mengesankan. Ini bukan kebetulan, tegas Davide Tardozzi. Namun masalah Ducati bukan hanya soal kecepatan lawan. Ini tentang krisis internal yang mulai terkuak satu persatu. Salah satu titik lemah paling jelas adalah degradasi ban belakang yang berlebihan, masalah yang dikeluhkan langsung oleh Pecco Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya. Ban cepat habis, grip hilang, dan pada titik tertentu, motor menjadi tak bisa dikendalikan untuk bertarung di lap-lap akhir. Ini bukan karakter Ducati yang dikenal beberapa tahun terakhir. Ada titik di mana mereka tidak lagi bisa bertarung, itu tanda teknis yang jelas, ungkap Tardozzi. Masalah ini memperlihatkan satu hal, Ducati tidak lagi memiliki margin superioritas yang dulu membuat mereka nyaman di depan. Di atas semua itu, sorotan terbesar tetap mengarah pada Marc Marquez. Secara performa murni, kilatan kecepatannya masih terlihat. Dalam beberapa lap di kota, ia mampu memangkas jarak hingga 0,8 detik, indikasi bahwa di Old Mark belum sepenuhnya hilang. Namun ada satu faktor yang terus menghantui, efek dari kecelakaan di sirkuit Mandalika musim lalu. Tardozzi tidak berbicara gamblang, tapi pesannya jelas. Apa yang terjadi di Indonesia masih memiliki konsekuensi, kondisinya belum benar. Bahkan di pedok, Marc Marquez terus menggerakkan bahunya sebelum naik ke motor. Sebuah detail kecil yang mengungkap bahwa pertarungan terbesarnya mungkin bukan di lintasan, melainkan dengan tubuhnya sendiri. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah fakta bahwa Ducati sebenarnya masih memiliki potensi besar. Tardozzi menegaskan bahwa hasil saat ini tidak mencerminkan kekuatan asli tim. Ada momen-momen di mana mereka seharusnya bisa meraih podium, seperti di Thailand, namun digagalkan oleh faktor teknis seperti ban. Masalahnya MotoGP bukan tentang seharusnya, ini tentang eksekusi. Dan saat ini, Aprilia mengeksekusi segalanya dengan sempurna. Dengan 19 balapan tersisa, secara matematis Ducati masih sangat punya peluang. Namun momentum adalah segalanya di MotoGP. Dan saat ini momentum sepenuhnya berada di tangan Aprilia. Di sisi lain, sosok seperti Luigi Dall'Igna tentu tidak akan tinggal diam. Perubahan besar dipastikan sedang disiapkan, dengan target awal untuk bangkit di seri Jerez. Kami mengharapkan sesuatu dari para insinyur, kata Tardozzi dengan nada penuh tekanan. Apa yang kita lihat di awal musim 2026 mungkin bukan sekedar fluktuasi performa biasa. Ini bisa jadi adalah awal dari pergeseran kekuatan besar di MotoGP. Aprilia kini bukan lagi underdog, mereka adalah ancaman nyata. Ducati tidak lagi dominan, mereka sedang bertahan. Dan Marc Marquez, ia masih cepat, tapi belum sepenuhnya bebas. Dominasi itu nyata, dan kali ini bukan milik Ducati. Aprilia Racing datang ke Circuit of the Americas bukan sekedar untuk bersaing, melainkan untuk menguasai. Sementara di sisi lain, Ducati Lenovo Team justru pulang dengan banyak tanda tanya besar. Akhir pekan MotoGP Kota 2026 berubah menjadi panggung demonstrasi kekuatan RSGP 26. Sejak sprint race hingga balapan utama, Aprilia tampil nyaris tanpa celah, memperlihatkan paket motor yang bukan hanya kompetitif, tetapi juga superior dalam berbagai kondisi. Segalanya dimulai dari sprint race. Jorge Martin, yang memulai balapan dari posisi ke-7, tampil agresif namun presisi. Dalam waktu singkat, ia mampu menembus barisan depan dan mengambil alih kendali balapan.
Kemenangan tersebut bukan hanya soal eksekusi strategi, melainkan bukti bahwa RSGP 26 memiliki kombinasi akselerasi, stabilitas, dan manajemen ban yang jauh di atas rata-rata kompetitor. Motor ini memberi saya kepercayaan diri penuh untuk menyerang, menjadi gambaran yang tepat atas performa Martin sepanjang sprint race, tajam, terukur, dan efektif. Namun jika sprint race sudah terasa dominan, balapan utama justru menjadi level berikutnya. Marco Bezzecchi tampil sebagai protagonis utama. Meski harus memulai balapan dari posisi keempat akibat penalti turun 2 grid, ia langsung menunjukkan determinasi sejak lampu start padam. Dengan start yang solid dan ritme yang konsisten, Bezzecchi mengambil alih pimpinan balapan setelah menyalip Pedro Acosta dan tak pernah benar-benar terancam hingga garis finish. Kemenangannya terasa bersih, bukan karena absennya tekanan, tetapi karena ia mampu mengontrol setiap aspek balapan dengan sempurna. Di sirkuit teknis seperti kota, kemampuan menjaga ritme tanpa kesalahan menjadi pembeda, dan Bezzecchi melakukannya dengan presisi tinggi. Di belakangnya, Jorge Martin kembali menunjukkan kelasnya. Start dari posisi ke-7 bukanlah hambatan berarti. Ia secara perlahan namun pasti menembus barisan depan dan mengamankan posisi kedua, melengkapi double podium Aprilia. Hasil ini menegaskan satu hal, Aprilia bukan lagi sekedar penantang, mereka kini adalah benchmark. Dominasi 1-2 di balapan utama, ditambah kemenangan di sprint race, menjadi paket sempurna yang mempertegas bahwa proyek RSGP 26 telah mencapai level kematangan baru. Tak heran jika jajaran manajemen, termasuk CEO Aprilia, menunjukkan kepuasan tinggi atas performa tim sepanjang akhir pekan. Namun di balik euforia Aprilia, cerita berbeda datang dari kubu Ducati. Marc Marquez yang diharapkan menjadi ujung tombak justru menghadapi akhir pekan penuh hambatan. Insiden di sprint race yang melibatkan Fabio Di Giannantonio berujung pada hukuman long lap penalti di balapan utama. Hukuman tersebut menjadi pukulan telak bagi peluangnya untuk bersaing di barisan depan. Saat menjalani penalti, Marc Marquez kehilangan banyak posisi dan waktu krusial. Meski sempat melakukan recovery yang impresif, kerugian yang sudah terjadi terlalu besar untuk dikejar sepenuhnya. Ia harus puas finish di luar podium, hasil yang jauh dari ekspektasi tim. Situasi tak jauh berbeda juga dialami rekan setimnya. Francesco Bagnaia sempat menyelamatkan muka Ducati dengan meraih podium kedua di sprint race. Namun di balapan utama, performa Ducati secara keseluruhan justru merosot tajam. Tak satu pun pembalap mereka mampu menembus 3 besar. Ini menjadi sinyal peringatan serius. Setelah 3 seri awal MotoGP 2026, Ducati yang sebelumnya dikenal sebagai kekuatan dominan, kini mulai kehilangan konsistensi. Permasalahan bukan hanya pada performa motor, tetapi juga eksekusi balapan dan minimnya margin kesalahan di tengah kompetisi yang semakin ketat. Kota pun menjadi cermin kontras. Di satu sisi, Aprilia tampil solid, terorganisir, dan efisien. Di sisi lain, Ducati terlihat rapuh, terlalu bergantung pada momen, dan kurang mampu mengatasi tekanan saat situasi tidak berjalan sesuai rencana. Jika tren ini berlanjut, peta persaingan MotoGP 2026 bisa berubah drastis. Marc Marquez kembali mengguncang MotoGP Amerika 2026 di kota dengan performa yang sulit dipercaya Mauro Grasili. Crash di tikungan 10, motor tergelincir, harapan sempat terlihat runtuh. Namun hanya dalam hitungan jam, semua narasi itu dibalik secara brutal. Bukan sekadar bangkit, tetapi mendominasi. Di MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa batas performa manusia di atas motor mungkin belum benar-benar menyentuh limitnya. Sesi free practice 1 di Circuit of the Americas sempat menjadi alarm kecil bagi kubu Ducati. Marc Marquez terjatuh di tikungan 10, sebuah sektor teknis yang menuntut keseimbangan sempurna antara pengereman keras dan perubahan arah cepat. Crash tersebut bukan hanya mengganggu ritme, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan diri pembalap di sisa akhir pekan. Namun, disinilah pola lama kembali terulang, dan kali ini terasa lebih ekstrim. Alih-alih terpuruk, Marc Marquez justru tetap mampu mengamankan posisi keempat di FP1, hanya terpaut 0,378 detik dari Pedro Acosta yang tampil impresif bersama KTM sebagai yang tercepat.
Sebuah margin yang dalam konteks setelah crash sudah cukup untuk memberi sinyal bahwa ia masih berada dalam permainan. Lalu datang sesi praktis, dan disinilah hal itu benar-benar terjadi. Ketika sebagian besar pembalap masih berusaha menyempurnakan setup dan membangun kepercayaan diri, Marc Marquez justru melompat jauh ke depan. Catatan waktu 2 menit 0,927 detik bukan hanya menempatkannya di posisi teratas, tetapi juga memperlihatkan konsistensi yang hampir tidak masuk akal. Terutama jika mengingat ia baru saja mengalami kecelakaan beberapa jam sebelumnya. Reaksi dari dalam tim pun tak kalah menarik. Mauro Gracili, direktur Ducati Corse yang dikenal cukup rasional dalam menilai performa pembalap, secara terbuka mengakui bahwa data yang dihasilkan Marquez di lintasan membuatnya terkejut. Angka-angkanya sulit dipercaya. Dari sisi telemetri, dia berada di level yang sangat berbeda. Setelah crash, biasanya ada penyesuaian, tapi Marc langsung kembali ke batas maksimal, bahkan melampauinya. Ungkap Gracili dengan nada yang jarang terdengar dari seorang petinggi tim pabrikan. Pernyataan tersebut mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasil lap time. Jika dibedah dari sisi teknis, Marc Marquez menunjukkan keunggulan signifikan di beberapa area krusial. Pada fase pengereman, ia mampu menunda titik deselerasi lebih dalam dibanding rivalnya, tanpa kehilangan stabilitas. Sementara di fase akselerasi keluar tikungan, terutama sektor lambat, ia menjaga traksi dengan efisiensi tinggi, kombinasi yang sangat sulit dicapai bahkan oleh pembalap atasan. Yang membuatnya semakin mengesankan adalah konsistensi. Data menunjukkan bahwa Marc Marquez bukan hanya mencetak satu lap cepat, tetapi mengulang performa tersebut dengan variasi waktu yang sangat kecil. Indikasi bahwa kecepatan tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil kontrol penuh. Tidak berlebihan jika Circuit of the Americas kembali menjadi panggung dominasi bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Sirkuit ini memang memiliki karakter yang selaras dengan gaya balapnya, kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi, serta sektor teknis yang menuntut agresivitas terkontrol. Selama bertahun-tahun, performanya di Austin telah membangun reputasi yang sulit ditandingi, hingga muncul julukan yang kini semakin relevan, King of Kota. Namun, yang membedakan performa kali ini adalah dimensi evolusinya. Marc Marquez tidak lagi hanya mengandalkan insting liar dan keberanian ekstrim seperti di masa lalu. Ia kini memadukan agresivitas dengan presisi, pengalaman dengan efisiensi. Sebuah transformasi yang membuatnya menjadi ancaman yang jauh lebih kompleks bagi para rival. Situasi ini tentu menjadi peringatan serius bagi seluruh grid. Jika seorang Marc Marquez mampu mencatatkan performa seperti ini, bahkan setelah crash, maka potensi maksimalnya di kondisi ideal bisa menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Akhir pekan di Austin masih panjang, tetapi satu hal sudah mulai terlihat jelas. Ini bukan hanya tentang siapa yang tercepat, melainkan siapa yang mampu bertahan menghadapi standar baru yang sedang ditetapkan oleh Marc Marquez. Dan saat ini, standar itu terlihat tidak masuk akal. Berhenti sejenak, jangan terlalu cepat menyimpulkan perebutan gelar MotoGP 2026 sudah berubah arah. Di tengah euforia besar yang tengah menyelimuti Aprilia Racing, sebuah peringatan keras justru datang dari legenda balap dunia, Max Biaggi. Pesannya tajam dan tidak bisa diabaikan. Marc Marquez tetaplah ancaman terbesar, dan mengalahkannya masih sangat rumit. Aprilia memang baru saja menikmati salah satu akhir pekan terbaik dalam sejarah modern mereka di MotoGP. Balapan di Autodromo Internasional Ayrton Senna menjadi panggung dominasi pabrikan asal Noale tersebut. Marco Bezzecchi tampil luar biasa untuk mengamankan kemenangan, sementara Jorge Martin memastikan hasil sempurna dengan finish di posisi kedua. Hasil ini semakin memperkuat sinyal bahwa Aprilia kini bukan sekedar kuda hitam, melainkan kandidat serius dalam perebutan gelar juara dunia. Bahkan jika melihat ke seri pembuka di Thailand, performa mereka sudah menunjukkan konsistensi dengan menempatkan beberapa motor di barisan depan. Namun, di balik semua pencapaian itu, Biaggi melihat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat di permukaan hasil balapan. Ducati dan Marquez adalah juara, dan karena itu mereka tetap menjadi favorit, tegas Biaggi. Pernyataan ini langsung memotong narasi euforia yang berkembang di paddock. Ia menegaskan bahwa Ducati Corse masih memiliki keunggulan fundamental, terutama ketika dipadukan dengan kualitas seorang Marc Marquez.
Menurut Biaggi, kemenangan Bezzecchi di Brasil memang layak diapresiasi, tetapi tidak bisa langsung dijadikan tolok ukur jangka panjang. Ada faktor-faktor yang belum sepenuhnya terungkap, terutama terkait performa Marquez itu sendiri. Mengalahkan Marquez itu rumit, jika dia memiliki motor terbaik itu